Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani, NPM 22 20 50 10 56. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Huda, NPM 22 4050 1129. Perkenalkan, saya Pramudita Trianjarwati, NPM 222 050 1037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul basis database dengan metode Umano. Oh ya, mungkin langsung saja logika fuzzy dengan judul fuzzy database metode Umano. Jadi di database Umano ini subbab ada 3, yaitu mengenai deskripsi fuzzy database Umano, fungsi fuzzy database Umano, dan karakteristik fuzzy base Umano, dan terakhir nanti ada studi kasus fuzzy Umano. Yang pertama, deskripsi. Pada basis data fuzzy model Umano, data-data yang ambiguous atau ambigus akan diekspresikan dengan menggunakan distribusi posibilitas. Distribusi posibilitas merupakan nilai atribut dari suatu model relasi. Model Umano dalam fuzzy database berfokus pada penggunaan logika fuzzy untuk mengelola data yang tidak pasti atau ambigu, seperti data yang memiliki nilai yang tidak jelas atau memiliki beberapa nilai yang relevan. Dengan menggunakan model Umano, fuzzy database dapat melakukan query fuzzy yang memungkinkan pengguna untuk menginputkan kriteria pencarian yang tidak pasti dan menerima hasil yang lebih akurat dan relevan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sistem basis data fuzzy model Umano yaitu dapat mengolah data yang bersifat ambigu atau ambiguous. Fungsi fuzzy data ini menggunakan model Umano adalah suatu sistem basis data yang berisi basis data fuzzy yang dapat memberikan keputusan dengan menggunakan beberapa parameter. Jadi fuzzy data menggunakan model Umano memiliki fungsi yang memungkinkan pengguna data yang tidak pasti atau ambigu, serta memberikan keputusan yang lebih akurat dan relevan dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, di sini selanjutnya ada karakteristik dari fuzzy database model Umano. Yang pertama ada basis data fuzzy, berisi data yang tidak pasti atau ambigu, seperti data yang memiliki nilai yang tidak jelas atau memiliki beberapa nilai yang relevan. Yang kedua ada logika fuzzy. Logika fuzzy digunakan dalam model Umano untuk mengelola data yang tidak pasti atau ambigu. Yang ketiga ada variabel numerik dan linguistik. Variabel numerik digunakan untuk mengukur data yang dapat dihitung, sedangkan variabel linguistik digunakan untuk mengategorikan data yang tidak dapat dihitung secara numerik. Selanjutnya yang keempat ada query fuzzy, melakukan pencarian data yang tidak pasti atau ambigu. Query fuzzy menggunakan operator fuzzy seperti AND dan OR untuk menggabungkan kriteria pencarian yang tidak pasti. Nah, terakhir ada keputusan yang lebih akurat. Memberikan keputusan yang lebih akurat dan relevan karena dapat mengelola data yang tidak pasti atau ambigu dengan menggunakan logika fuzzy. Selanjutnya untuk studi kasus. Dalam hal ini terdapat nama yang merupakan pemilik barang dengan jumlah barang dan nama barang. Selanjutnya, pertama nama pemilik Dita, terus jumlah barangnya 10, nama barangnya pensil. Pada rekod pertama tidak ada data yang ambigu atau multi tafsir. Dita memiliki pensil sebanyak 10 pieces. Selanjutnya, Rama pada rekod kedua. Rama tidak diketahui berapa jumlah barang yang dimiliki, tetapi jumlahnya banyak. Jumlah barang Rama diekspresikan dengan distribusi posibilitas banyak. Misalkan banyak merupakan himpunan dengan distribusi posibilitas sebagai berikut. Banyak sama dengan kurung kerawal buka 03 per 20 dan seterusnya. Yang lalu Rama memiliki barang yaitu buku. Untuk selanjutnya, pada rekod ketiga tidak ada data yang ambigu atau multitafsir, yaitu Andi memiliki spidol sebanyak 8 pages. Pada rekod keempat, Nur tidak diketahui berapa jumlah barang yang dimiliki, tapi jumlahnya sedikit. Jumlah barang Nur diekspresikan dengan
distribusi posibilitas sedikit. Misalkan sedikit merupakan himpunan dengan distribusi posibilitas sebagai berikut. Nur memiliki barang, tetapi tidak diketahui apa barangnya. Nama barang Nur diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti apapun mungkin, nilai apapun mungkin. Nilai posibilitas sama dengan 1. Kemudian pada rekod kelima, tidak terdapat data ambigu. Wati tidak mempunyai barang, dan jumlah barang juga tidak ada. Pada rekod ke-6, jumlah barang Prabu diketahui ada 17 atau 25 pieces. Jumlah barang Prabu diekspresikan dengan distribusi posibilitas 17 dan 25, yang berarti jumlah barangnya, di sini sebenarnya 17 atau 25. Misalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah sebagai berikut, yang berarti bahwa nilai posibilitas barang Prabu berjumlah 17 pieces adalah 0,2 dan nilai posibilitas barang Prabu berjumlah 25 pieces adalah 0,6. Nilai posibilitas 25 pieces lebih besar dibandingkan dengan nilai posibilitas 17 pieces. Nama barang tidak diketahui. Nama barang Prabu diekspresikan dengan distribusi posibilitas undefined. Tidak jelas apa nama barangnya. Nilai posibilitas sama dengan 1. Kemudian pada rekod ke-7, Adit memiliki barang dengan jumlah 15 pieces. Adit memiliki barang yang belum jelas namanya, apakah pena atau penggaris. Nama barang Adit diekspresikan dengan distribusi posibilitas pena, penggaris, yang berarti pena atau penggaris dimisalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah sebagai berikut, yang berarti bahwa barang Adit adalah pena dengan posibilitas 0,7 atau bernama penggaris dengan posibilitas 0,3. Nilai posibilitas pena lebih besar dibanding dengan nilai posibilitas penggaris. Kemudian, jika terdapat suatu query, siapa sajakah orang yang memiliki barang lebih dari 10 pieces, maka yang masuk dalam kategori tersebut adalah Rama, Wati, Prabu, dan Adit. Kenapa Rama termasuk dalam kategori? Karena jumlah barang Rama masuk dalam kategori banyak, di mana jumlah 20 pieces lebih besar dari 10 pieces, menjadi anggota himpunan banyak, meskipun nilai posibilitasnya cuma 0,3. Kemudian Wati juga termasuk ke dalam kategori, karena sudah jelas Wati memiliki barang lebih dari 10 pieces. Kemudian Prabu juga masuk dalam kategori, karena jumlah barang 17 pieces dan 25 pieces adalah lebih dari 10 pieces. Kemudian Adit termasuk dalam kategori karena 15 pieces lebih dari 10 pieces. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umana kah? Sekali penutupan ya? Penutupan Sekian, nih apa? Gantikan wae. Aku mau sekian dari kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih.